Oke, masih di Bukan Bat. Bukan Bat. Pemirsa, bintang tamu saya yang pertama adalah seorang wanita cantik yang mempunyai hobi cukup ekstrim. Kalau dirimu hobinya apa sih? Saya hobinya memancing persoalan. Hobinya memancing persoalan. Saya tuh kalau sama dia tuh persoalannya selalu positif terus ya. Siapa dia? Langsung aja kita sambut Caca Fredika. Udah lama banget nggak ketemu ya, Mas? Iya, lama banget. Long Tunisi ya. Long Nusi. Apa? Bintang Nusi. Lamtong Nusi. Apanya? Aku pangling lihat. Pastinya. Saya tuh bisa berubah-berubah kok. Saya kan sebahasa bunglon saya. Tadi aku pas masuk studio sini, aku hampir nggak percaya. Kok hostnya udah diganti ya jadi Ari Wibowo? Tapi itu fitnah deh. Gak tahu sih aku fitnah ya, Mas. Kalau bintang film luar negeri saya Ben Affleck. Ben Affleck atau mungkin pemeran dari itu tadi yang jadi Iron Man itu loh. Robert Downey. Serbet Downey itu loh. Robert. Untuk lapiring itu loh. Oke, Mas. Thank you. Balik. Nah, biar nggak numpuk omongan. Suaramu kan kenceng. Saya kan lagi ngobrol, biar nggak numpuk salah satu aku dulu, kalau lucu kamu ketawa, kalau kamu lucu udah berhenti baru aku ngomong. Setuju nggak? Jadi biar nggak saut-sautan kayak nonton bola U90 nanti ramenya. Mas Tukul, aku kan udah lama nggak kesini ya. Kok makin banyak ya kayaknya ya? Pastinya. Ini yang kelihatan, yang nggak kelihatan lebih banyak lagi. Ini kan yang nyata, yang gaib itu, teman-temannya mereka itu ada di mana-mana, ada yang di atas-atas semua. Kalau nggak percaya nanya Mbak Rida, ini ahli penerawangan. Apalagi kalau nerawang dompet lebih jelas. Dompet siapa, Mas? Balik. Apa kabar ini bidadari cantikku Caca Fredika ini? Alhamdulillah Mas, sehat-sehat, bahagia, semuanya baik-baik aja. Luar biasa ya. Penampilannya elegan sekali. Pakai baju apa aja kelihatan enak dilihat, enak dipandang, dan enak dicicipi juga. Emang masakan ya. Balik. Kamu juga enak. Enak diapain, Mas? Enak dikunyah-kunyah. Langsung aja nih untuk Mbak Caca nih, sesuai dengan tema kita malam hari ini, menembus batas. Batas ditembus-tembus. Menembus, Pak. Dirimu ternyata memiliki hobi yang cukup ekstrim ya. Memang apa saja hobi kamu nih, monggo? Banyak sih kesukaan aku karena memang aku suka sama alam, Mas. Gitu. Mau nyanyi itu ya, yang itu ya. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasarnya. Katanya sakitnya karena digula-gula. Sambil komakan apa? Aku alam penyanyi. Oh, bukan alam itu. Aku salah ngomong. Aku tuh suka sama alam terbuka. Wow. Sama aku juga seneng yang buka-bukaan aja.
lebih transparan. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Maksud kejujuran. Nah itu baru demen. Iya. Ngomong jujur ngomong jujur aja takut, apalagi jalanin yang jujur-jujur ya. Gitu. Jadi aku suka sama alam terbuka, Mas. Jadi aku tuh suka ke laut. Kalau ke laut aku suka diving. Terus aku suka nembak, aku suka berburu. Terus ekstrim ya. Berarti sering ketemu teman-teman saya di hutan dong ya? Mas, tapi kalau aku bingung. Aku tuh kalau berburu kadang-kadang kan aku sampai naik pohon asem. Aku bisa tuh nunggu 3-4 jam gitu ya. Tapi kok Mas Tukul nggak lewat-lewat ya? Kok kamu nungguin Mas Tukul ngapain? Soalnya aku pengen nembak Mas Tukul. Ya kenapa harus sampai di hutan? Di sini boleh ditembak. Bedol Mas maksudnya. Kalau ada pohon dinaikin kamu, aku mendingan jadi pohonnya. Mas Tukul beneran mau jadi pohonnya? Apa ya? Kalau kamu yang naikin, aku jadi pohonnya nggak apa-apa. Tapi masalahnya... Apa kamu pohonnya, aku yang ya? Aku nggak ada pohonnya. Apanya? Waktu itu bukan jadi pohonnya. Jadi apanya? Jadi uletnya, Mas. Berarti dia udah tahu. Sejak kapan dirimu hobi menembak? Emang tidak keringetan dingin kalau memegang senjata api? Baru sih ya Mas, baru 3 tahun yang lalu lah gitu. Yang ngajarin ada family friend aku di Lombok namanya Watutu. Jadi Watutu emang suka nembak gitu. Memang hobi. Terus akhirnya aku belajar nembak di sana. Pertama belajarnya nembak target dulu Mas. Habis itu udah belajar target. Terus pas lagi punya 10 target, tiba-tiba surprise banget. Watutu bilang, wah Cak, nih kamu dari semua target semuanya kena, terus yang 5 perfect gitu. Terus habis itu kayak, wah yaudah deh, coba deh kamu latihan yuk. Yaudah kita latihan. Terus akhirnya kita jalan-jalan ke hutan gitu. Terus akhirnya rumahnya tempat kamu. Habis aku berburu di situ. Habis aku stres sih, habis aku baru diputusin sama Mas Tukul waktu itu. Diputusin? Emang layangan diputusin? Sama waktu saya di Fort Benning ya. Di mana tuh? Saya kan ngambil Cisco-nya di West Point, tapi sniper saya itu ngambilnya di Fort Benning ya. Saya itu alhamdulillah saya itu termasuk dari 10 besar lah ya di cara menembak sasaran yang tepat, gimana shooter yang bagus. Semuanya perfect Mas. Pastinya. Jangan bernapas, keluar dari jantung. Bener-bener tekniknya gitu beneran. Seperti beneran. Mungkin maksudnya gini Mas, kalau misalkan dilihat ya kayaknya nembak tuh apa sih misalkan gitu ya. Tapi kalau buat aku itu lebih dari hanya sekedar menembak, hanya menarik pelatuk tuh lebih dari itu. Karena kita belajar buat ngontrol emosi kita, belajar buat konsentrasi, belajar untuk fokus juga gitu. Jadi itu kayak the whole package aja gitu. Jadi waktu kamu menembak salah satu sasaran, getaran deknya itu harus ditutupin, harus bener, jangan bernapas. Balik. Nah untuk Caca, jadi bukan jago sekali menembak, boleh dong tunjukin atau kalau menembak. Ini mau tepuk tangan dong. Enggak, Rida, untuk Ibu Paimin silakan nemenin. Makasih. Oke. Aku nggak perlu, aku udah punya ya kan. Di rumah di pegangan. Aku bingung. Mas Tukul itu punya pistolnya apa punya pelurunya? Kalau nanya kayak gitu, ini yang lebih paham ini. Lebih jam terbangnya sudah nggak terukur lagi. Itulah penerbangan tuh milnya udah banyak dia. Jadi Mas Tukul itu bukan punya peluru, tapi punyanya punya pistol, tapi sebesar peluru. Cukup. Dah. Cukup menegangkan. Ya, boleh. Oke. Kenain jidatnya itu loh.
Posisinya Nilai gimana? bagus, nilai bagus. Posisinya. Nilai 80. 70. Wah, hampir mendekati sasaran. Ya, 70, Mas, ya. 70. Jauh banget ini. Wah, good. 100. 100. Pas titik fokus berarti dirimu. Mas, tapi dari dulu kok aku nembak-nembak Mas Tukul nggak nembus ya? Nah, yang lalu biar berlalu. Let is God is the win lah. Kan masih banyak orang-orang jelek lainnya. Nah, sekarang dirimu. Dua sih, Mas. Aku ya. Oke, tuh. Buka hijau, ayo, monggo. Nembak nih, Mas. Hah? Nembak. Ya tembak dong. Ya. Ayo Pak Tapi Hijau. kalau ditolak, jangan Ayo marah Pak ya. Hijau, ayo buruan aku. Luar biasa. Bisa kayak gitu ya. Pinter ya. Bentar. Enggak. Keren apanya? Kamu tuh belajar dari mana? Ada peluru kok terbang banget. Ini justru ini, Mas, di luar batas. Di luar batas apa ya? Itu kalau dua-duanya di luar dunia kalau itu. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya merupakan seseorang yang berprofesi cukup ekstrim. Sebelumnya kita lihat cuplikan berikut ini. Pemirsa, memanjat kelapa memang bukan hal yang aneh. Akan tetapi bagaimana jika dilakukan oleh seseorang yang tidak bisa melihat? Seperti yang dilakukan oleh Pak Nurdin, lelaki asal Majene, Sulawesi Barat ini. Nurdin dilahirkan tidak bisa melihat. Akan tetapi ia membuktikan bahwa ia mampu bekerja sebagai pemanjat pohon kelapa. Hebatnya Nurdin juga mampu memanjat dan turun dengan posisi terbalik. Kepala di bawah dan kaki di atas. Tentu pola ini sangat tak lazim. Tapi sekali lagi Nurdin terbukti mampu menunjukkannya ketika memanjat pohon kelapa yang menjulang tinggi. Matanya yang buta membuat nyali Nurdin jauh lebih hebat dibanding pemanjat kelapa yang lain. Sebab itu ia mengaku tak pernah takut sekalipun harus turun dengan kepala lebih dulu. Di balik keterbatasannya tersebut, siapa sangka lagi, ternyata Nurdin begitu cekatan untuk mengupas ribuan kelapa milik para pengumpul. Tapi tidak ragu Pak melihat kondisi fisiknya yang buta seperti itu. Kalau keraguannya tidak, karena hasil kupasannya juga sama seperti yang normal. Tentu pekerjaan ini juga tak mudah. Akan tetapi semua itu dilakoninya demi mengumpulkan uang untuk biaya persalinan sang istri. Nurdin kini mengaku tengah bergembira karena ia sedang menunggu kelahiran anaknya yang sedang dikandung Sutra sang istri. Baik, langsung saja kita sambut Bapak Nurdin dan Irwan. Tiada yang tahu kemana ku pergi, tiada yang tahu apa yang ku cari. Geser lagi Pak, ke kiri, lagi sedikit ya. Iya. Kembali ke Selamat malam untuk Bapak Nurdin dan Mas Irwan. Apa kabarnya? Selamat datang di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya? Nggak bisa bahasa Indonesia soalnya Mas. Oh, can speak English, never mind. Mr. Nurdin, thank you. You're welcome to Not for Eyes, Mr. Nurdin. Good, I'm fine. Gimana, Pak? I'm fine. Sampai Pak. Wah, apa Pak? Baik. Apa Pak? Itu tadi agak cepat ya, spasi. Baik Pak. Ya. Bukan tadi ngomong I'm fine Pak. Oh, gitu. I'm fine. Kalau Mas Irwan sendiri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa. Kalau Bu Irwan gimana? Mas Tukul,
Pak Nurdin ini jauh-jauh datang dari Makassar hanya untuk datang ke Bukan Empat Mata. Terima kasih. Apakah reba nih Pak Nurdin dan Pak Irwan? Bukan Makassar, Majene. Majene. Apa kabarnya ini? Pemirsa, karena Bapak Nurdin ini kurang mengerti bahasa Indonesia, maka beliau akan dibantu oleh Mas Irwan sebagai penerjemah nih. Gimana Mas Irwan ini? Pak Nurdin ini, maaf, sejak kapan Bapak ini terdeteksi mengalami kebutaan? Apakah sejak lahir dan sejak kapan bisa memanjat pohon kelapa ini? Monggo. Di pirang anak. Suaranya kenceng aja nggak Pak? Di pirang anak mamulo buta. Kecil dua Pak, butamnya anak mana pianang. Paham lah ya, paham. Apa? Ngerti Mas? Kata kecil. Sejak lahir. Sejak lahir? Iya. Sejak lahir, Mas. Katanya Mas sejak lahir. Terus waktu manjat kelapanya itu? Di pirang nama mulo mentik anjur. Ya kecil dua Pak, guru memang itu sejak kecil dua Pak. Katanya sejak lahir. Sudah manjat. Katanya Bisa manjat. Jangan lahirnya di pohon sekali anak lahir. Mas Tukul kalau lahir di pohon kelapa jangan ngajak-ngajak ah. Iya. Katanya sejak kecil beliau ini sudah pintar manjat pohon kelapa. Karena katanya sudah latihan. Oh, udah latihan. Sudah latihan sejak kecil. Kecil ya. Jadi Kalau sejak kamu kecil, manjat tembok itu sejak apa? Tembok tetangga itu cepat dipanjatin teman saya. Itu maling Mas, itu maling. Kadang-kadang dapat gas 12 kilo, 3 kilo. Kalau boleh tahu nih Mas Irwan dan Pak Nurdin, kenapa posisinya terbalik pada saat menuruni pohon kelapa nih, monggo nih? Apa roh anak lebih mulu iro tondonong ulum daripada normal? Ini macam itu mau ditondonan dulu. Pak ya memang opik guru biasa dua. Katanya lebih baik di posisinya terbalik karena sejak awal memang belajar panjat pohon kelapa itu kalau turun dengan posisi terbalik, kepalanya yang di bawah begitu, dengan kaki di atas, kepala di bawah begitu. Karena kelapanya di atas saya jadi ini aku ngomong bener kamu kan pohon kelapa. Emang kelapa yang mana aja? Kamu kadang-kadang pola pikirnya tuh kadang-kadang agak kurang jelas. Mas, ditanya sama Pak Nurdin, kenapa sih pada ngetawain apaan katanya? Dia kenanya kenapa, ngetawain apaan? Ngetawain apa? Yang ngetawain ceritanya Pak Nurdin itu. Pak Nurdin itu luar biasa. Di sini orang-orang pada ketawa, katanya kok bisa ya pohon di atas, terus buah kelapanya ada di atas gitu. Mereka ngetawain itu. Ada pakai diulang lagi. Kan kasihan nggak ngerti. Ngomong aja di sini tempatnya orang bahagia, jadi banyak tertawa. Jadi membedakan surga sama neraka itu mudah. Di surga itu banyak orang tertawa, di neraka banyak orang cemberut. Gitu. Berarti ini tempatnya surga. Kalau di dunia udah surga, pasti di sana juga surga. Balik kalau pemirsa. Obrolan saya semakin menarik saja, jangan kemana-mana. Setelah ini tetap di Bukan Pat. Berkelana di